Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Umi Feliasari, NPM 200101031, Prodi S1 Keperawatan semester 1. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang anatomi lidah. Untuk lebih jelasnya kita bisa simak video berikutnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur histologi pada lidah. Tahukah kalian apakah lidah itu? Lidah merupakan indera pengecap yang terdiri dari sejumlah otot dan saraf yang langsung terhubung ke otak yang dilapisi oleh membran mukosa. Otot pada lidah sangat bervariasi dan bisa bergerak bebas ke segala arah di dalam rongga mulut. Dan pada hakikatnya lidah pada bagian sentral maupun ventral dilapisi oleh mukosa. Tetapi ada perbedaan antara permukaan lidah dorsal dan ventral. Jika pada permukaan dorsal memiliki permukaan yang kasar, dan pada permukaan lidah ventral memiliki permukaan yang halus. Selanjutnya yaitu pada gambar penampang longitudinal. Jadi harus diperhatikan bahwa lidah di dalamnya tersusun atas otot skelet, dan diantaranya otot skelet tersebut banyak ditemukan minor saluren. Minor saluren yaitu pada gambar di samping, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa bagian dorsal dari lidah itu permukaannya kasar, berbeda dengan ventral yang permukaannya halus. Hal tersebut terjadi mengapa? Karena dorsal bagian lidah diisi oleh papila lingualis. Dan tahukah kalian apakah papila lingualis tersebut? Papila lingualis merupakan papila yang ditemukan pada lidah manusia yang memiliki fungsi dan bentuk yang berbeda. Papila lingualis memiliki 4 jenis, yaitu yang pertama papila circumvallata, yang kedua papila fungiformis, yang ketiga papila filiformis, dan yang terakhir yaitu papila filiformis. Dari keempat jenis papila tersebut, hanya 3 yang dapat berkembang di lidah manusia. 3 di antara papila tersebut yaitu papila filiformis, papila fungiformis, dan papila circumvallata. Papila circumvallata adalah papila yang memiliki 8 hingga 12 buah dari jenis ini yang terletak pada bagian dasar lidah. Papila ini adalah papila yang terbesar dan masing-masing dikelilingi semacam lekukan seperti parit. Papila tersebut disusun berjejer berbentuk huruf V pada bagian belakang lidah. Sedangkan papila fungiformis, mengapa disebut papila fungiformis? Karena papila fungiformis memiliki bentuk yang seperti jamur. Fungiformis tidak disebut hanya seperti jamur saja, namun jumlahnya tidak sebanyak filiformis. Dia tersebar merata di seluruh permukaan lidah di antara papila filiformis. Pengamatan kita tidak dengan mikroskop, tetapi hanya menggunakan mata. Dapat diperhatikan bahwa papila filiformis adalah merupakan bintik merah yang ada di permukaan dorsal lidah. Papila filiformis. Mengapa disebut papila filiformis? Karena papila tersebut mempunyai bentuk yang lancip ataupun yang memiliki jumlah paling banyak yang tersebar di seluruh permukaan dorsal lidah dan tidak memiliki tashbed. Dan papila yang terakhir yaitu papila filiform. Mengapa disebut papila filiform? Karena papila tersebut memiliki fungsi yang menerima rasa sentuh daripada rasa pengecapan yang sebenarnya. Mengapa demikian? Karena selaput lendir langit-langit yang diterima dan faring itu bermuatan puting-puting pengecapnya. Dan di dalam lidah juga terdapat 4 macam rasa kecapan, yaitu kecapan manis, pahit, asam, dan asin. Kebanyakan makanan memiliki ciri harum dan ciri rasa, tetapi itu semua hanya rangsangan ujung saraf penciuman, bukan ujung saraf pengecapan. Agar apa? Agar kita dapat merasakan semua makanan yang harus menjadi cairan, serta harus bersungguh-sungguh bersentuhan dengan ujung saraf yang mampu menerima rangsangan yang berbeda-beda.
Puting pengecap yang berbeda-beda itu dapat menimbulkan kesan rasa yang berbeda pula. Pada lidah memiliki pelayanan persarafan yang majemuk. Otot-otot lidah menjadi persarafan yaitu dari urat saraf hipoglossus atau saraf otak 12. Daya perasaannya dibagi menjadi perasaan umum yang menyangkut taktil perasaan seperti membedakan ukuran, bentuk, susunan, kepadatan, suhu, dan sebagainya. Dan rasa pengecapnya pun khusus. Dan impuls perasaan umum bergerak mulai dari bagian anterior lidah dan dalam serabut saraf lingual yang merupakan sebuah cabang aurat saraf kranial kelima, sementara impuls indera pengecap bergerak dalam korda timpani bersama saraf lingual. Lantas kemudian bersatu dengan saraf kranial ketujuh yaitu nervus saraf facialis. Saraf kranial ke-9, saraf glossofaringel, membawa baik impuls perasaan umum maupun impuls perasaan khusus dari sepertiga posterior lidahnya. Dengan demikian, indera pengecapnya lidah dilayani oleh saraf kranial kelima, ke-7 dan ke-9, sementara gerakan-gerakannya dipersafi oleh saraf kranial ke-12. Secara klinik pun indera pengecap seperti juga indera penciuman yang sangat peka dan hilang karena keadaan pilak atau gangguan pada mulut, lambung, dan saluran pencernaan. Dan gambar berikutnya adalah gambar histologi dari papila lingualis. Coba kita perhatikan bentuknya seperti kun, namun keratinnya dilapisi oleh lapisan yang pipih. Tentunya dengan keratin yang tersebar merata, kemudian papila fungivoris seperti jamur, bagian atasnya lebar namun tangkainya sempit. Tersebar merata di antara beberapa foliformis memiliki test-bud di permukaan atasnya. Epitelnya, papila foliata berbentuk seperti ada dua tonjolan. Epitelnya tidak berkeratin tersebar di bagian lidahnya. Dan yang terakhir, sirkum yang berbentuk seperti huruf V sangat besar dan adanya sogus yang melingkar. Kemudian terdapat dinding di luarnya. Test-budnya ada di bagian letranya. Dan bisa dilihat juga dari test-budnya. Pada papila circumvallata ini juga memiliki fungsi. Fungsi dari papila circumvallata yaitu untuk pengecapan. Mengapa demikian? Karena berisi kuncup-kuncup pengecapnya. Selanjutnya yaitu papila circumvallata. Papila circumvallata ini adalah pembesaran yang lebih besar dari masing-masing papila lingualis. Ini adalah gambar histologi papila circumvallata yang perlu diperhatikan ukurannya besar dan sudah ada pada dinding di sebagiannya. Sulcus test-budnya ada di bagian letra dan di bawah dasar minor soligman di bagian dasar. Oke, gambar selanjutnya yaitu papila foliata. Papila foliata merupakan papila yang jumlahnya sedikit dan terletak pada tepi samping kiri kanan lidah bagian dalam. Papila ini berbentuk seperti tonjolan daun. Di dalam satu papila terdapat banyak reseptor pengecap yang disebut dengan test-bud. Setiap test-bud terdiri dari dua jenis sel yaitu sel penyokong dan sel pengecap. Next, gambar selanjutnya yaitu gambar histologi filiformis. Gambar filiformis ini memiliki bentuk seperti kun atau lancip-lancip yang memiliki jumlah banyak epitelnya yang berkeratin dan tidak ada test-budnya. Dan selanjutnya yaitu papila fungiformis seperti jamur bentuknya dan epitelnya tidak berkeratin. Ini adalah struktur test-bud yang ditemukan pada mukosa yang disebut sebagai spesialis mukosa. Ada 3 jenis mukosa yang dapat melapisi rongga mulut, yaitu yang pertama, lining mukosa, mastereocam mukosa, dan spesialis mukosa. Gambar selanjutnya yaitu struktur pada otot lidah. Lidah tersusun atas sekelompok otot yang tergabung, yaitu otot tersebut dibagi menjadi dua. Otot intrinsik dan otot ekstrinsik. Otot intrinsik yaitu otot yang melakukan semua gerakan halus
Dan pada otot ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu otot longitudinal superior, longitudinal inferior, transversal, dan vertikal. Yang pertama kita bahas tentang longitudinal superior. Longitudinal superior merupakan otot yang memungkinkan ujung lidah menekuk. Otot ini berperan saat kalian melakukan lipatan ke atas. Sedangkan longitudinal inferior adalah otot yang berperan saat Anda melakukan gerakan lidah ke bawah dan berpendek atau memperpanjang. Sedangkan transversal yaitu otot yang berperan saat Anda menjulurkan lidah dan membuatnya menjadi lebih panjang atau sempit. Sedangkan vertikal, lidah yang berperan saat bergerak melebar di dalam mulut sehingga mendorong bagian belakang gigi. Otot yang kedua yaitu otot ekstrinsik. Otot ini yaitu otot yang mengaitkan lidah pada bagian-bagian sekitarnya, serta melaksanakan gerakan-gerakan kasar yang sangat penting pada saat mengunyah dan menelan. Otot ini dibagi menjadi 4 jenis, yaitu genioglossus, hyoglossus, stailoglossus, dan palataglossus. Yang pertama kita bahas mengenai genioglossus. Otot ini berbentuk kipas, merupakan penyusunan sebagian besar lidah yang memungkinkan lidah bergerak lebih dalam, menjulur keluar, atau melakukannya secara bergantian dalam waktu yang cepat. Yang kedua yaitu hyoglossus. Hyoglossus adalah otot yang berbentuk tipis dan berfungsi untuk menarik lidah kembali ke dalam rongga mulut. Yang ketiga yaitu stailoglossus. Stailoglossus adalah otot yang bersamaan dengan hyoglossus yang berperan dalam menarik lidah ke belakang sehingga proses menelan bisa berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir yaitu palataglossus. Palataglossus adalah otot yang berfungsi untuk mengangkat lidah ke bagian belakang. Jadi inilah struktur pada lidah yang dapat saya jelaskan. Apabila dari awal sampai akhir terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.